Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Hamidah. Di sini akan memaparkan mengenai konsep matematika aljabar dasar. Beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan, serta yang terakhir adalah simpulan dan saran. Pada bagian pertama, mengenai latar belakang ini dilatar belakangi dengan pentingnya aljabar untuk dipelajari oleh siswa di sekolah, sebab aljabar itu dianggap sebagai penjaga gerbang paling signifikan pada bidang pembelajaran matematika. Selain itu, Moses Scott juga mengatakan terdapat 3 alasan mengapa aljabar sangat penting. Pertama, aljabar mampu mengeksplor sebagian besar bidang matematika, sains, dan juga teknik. Kedua, aljabar itu juga merupakan pintu gerbang, di mana tanpa aljabar, siswa itu akan sulit untuk bisa mengakses pendidikan dan pekerjaan lebih lanjut. Dan yang terakhir, banyak sekolah menengah atas di US mengharuskan siswa memperhatikan penguasaan aljabar sebelum lulus. Hal ini dikarenakan dengan menguasai aljabar, orang akan dapat memahami banyak gagasan yang dibahas dalam berbagai bidang, seperti fisika, kimia, ilmu bumi, ekonomi, bisnis, psikologi, dan banyak bidang lainnya. Tujuan dari presentasi kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sejarah aljabar dan pengertiannya. Kedua, untuk mengetahui bagaimana operasi aljabar dapat dilakukan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana operasi pecahan aljabar dapat dilakukan. Yang keempat, mengetahui penerapan konsep aljabar. Dan terakhir, untuk mengetahui bagaimana teori mengajar aljabar dasar di sekolah. Metode penelitian dari makalah yang sedang dipresentasikan ini meliputi pendekatan kualitatif library research, yaitu studi kepustakaan, di mana metode penelitian ini dihasilkan dari data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan literatur review, yaitu menelaah dari literatur, artikel, jurnal, dan berbagai macam bahan pustaka yang relevan terhadap konsep aljabar dasar. Oke, bermula dari sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah aljabar itu pertama kali mulai muncul di bangsa Babilonia. Nah, asal mulanya ditelusuri itu terdapat di bangsa Babilonia kuno yang mengembangkan sistem aritmatika yang cukup rumit. Ini terlihat dari lempengan-lempengan yang ditemukan dari bangsa Babilonia kuno yang bentuknya itu sudah merupakan pemecahan masalah dalam bentuk aljabar. Nah, contoh dari gambar ini adalah salah satu contoh lempengan dari bangsa Babilonia mengenai tulisan-tulisan yang di dalamnya itu berisi pemecahan masalah pada persamaan kuadrat. Hal ini diilustrasikan dengan baik pada teks Babilonia kuno. Dikatakan bahwa dalam teks tersebut adalah aku sudah menambahkan sebuah wilayah dan 2/3 dari sisi persegiku, dan itu adalah 0,35. Berapa sisi persegiku? Nah, di sini udah mulai muncul suatu permasalahan yang kemudian ketika kita ubah dalam bentuk matematika modern saat ini, kita bisa memisahkan panjang atau sisi dan lebar itu ke dalam huruf X dan Y, di mana kalimat dari lempengan tersebut itu dapat kita notasikan menjadi X kuadrat plus 2/3X sama dengan 3/5/60. Selanjutnya, jawaban dan langkah pengerjaannya pun juga ada di lempengan yang dimiliki oleh bangsa Babilonia tersebut. Yang kalau kita ubah dalam bentuk matematika modern, itu akan terlihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini setara dengan aturan yang familiar untuk menyelesaikan masalah X kuadrat plus AX plus B, yaitu X sama dengan akar dari A per 2 kuadrat ditambah B dikurangi A per 2. Nah, maka rumus ini menjadi salah satu dasar dari aljabar Babilonia. Selanjutnya, sejarah aljabar dari bangsa Arab, yakni Al-Khawarizmi, yang sekarang kita kenal sebagai Bapak Aljabar. Kenapa bisa dikatakan Bapak Aljabar? Padahal Al-Khawarizmi ini sebetulnya bukanlah penemu aljabar, melainkan seorang wakil dari sebuah sekolah tua di Persia. Nah, Al-Khawarizmi ini mulai dikenal dikarenakan karya-karyanya yang banyak dibukukan dan terabadikan. Al-Khawarizmi dikenal dari karya yang berjudul Hisab Aljabar wa Muqabalah. Al-Khawarizmi ini dalam bukunya mendefinisikan istilah jabar sebagai perpindahan posisi dari satu sisi suatu persamaan ke sisi lainnya, sedangkan muqabalah diartikan sebagai penyederhanaan dari bentuk persamaan aljabar yang dihasilkan. Oke, selanjutnya, teori dari Al-Khawarizmi ini dia mengatakan bahwa Al-Khawarizmi ini telah memecahkan 3 persamaan kuadrat dengan memakai teknik aljabar dan juga geometri.
Adapun langkah penyelesaian persamaan kuadrat dengan geometri adalah sebagai berikut. Nah, untuk menyelesaikan persamaan x kuadrat plus 10x sama dengan 39, Al-Khawarizmi ini menggunakan sebuah persegi seperti berikut. Nah, jadi setiap ujung persegi itu akan ditarik ke ruas garis dengan panjang 0,5, maka akan terbentuk 4 persegi seperti di gambar. Nah, kemudian kita akan substitusikan nilai dari 0,5 ini ke dalam setiap unsur X-nya. Sehingga nanti akan diperolehlah nilai 64. Karena luas persegi baru adalah 64, maka panjang dari sisi perseginya adalah 8. Karena panjang sisi persegi ini 8, si X itu adalah selisih dari 8 dikurangi 2,5 dan 2,5. Maka diperolehlah X-nya adalah 3. Nah, ini adalah salah satu konsep dari aljabar yang dibawa oleh Al-Khawarizmi. Nah, berdasarkan sejarah tersebut dari bangsa Babilonia maupun juga dari Al-Khawarizmi yang diklaim sebagai bapak aljabar, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa aljabar itu memiliki makna sebagai proses berpikir atau proses mental seperti menalar tentang sesuatu yang belum diketahui, menggeneralisasi dan memformalkan hubungan antara besaran-besaran dan mengembangkan konsep variabel. Menurut Watson, aljabar itu adalah cara kita untuk menyatakan generalisasi tentang bilangan, kuantitas, hubungan, dan juga fungsi. Maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya aljabar itu adalah proses berpikir, cara untuk menggeneralisasi mengenai konten-konten, beberapa konten yang bisa diselesaikan melalui aljabar. Nah, pada level sekolah, Watson itu menjabarkan bahwa aljabar itu dideskripsikan sebagai generalisasi, manipulasi, aturan, kajian tentang struktur, pemodelan, dan juga pembelajaran tentang variabel. Bisa dibilang aljabar itu pada dasarnya adalah suatu cara, proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait suatu problematika tertentu, baik itu berkaitan tentang bilangan, kuantitas, hubungan, fungsi, hingga geometri, dan lain sebagainya. Nah, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajian yang memuat huruf-huruf, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, ada operasi hitung aljabar. Yang pertama, seperti yang kita tahu, ada penjumlahan, pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan juga perpangkatan. Selanjutnya, untuk operasi hitung pecahan aljabar. Tidak jauh berbeda, hanya di sini akan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti dalam menyederhanakan bentuk aljabar. Untuk operasi pecahan, tidak selalu hasil akhirnya adalah bilangan bulat. Bisa jadi tetap pecahan, tetapi dengan bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, penerapan aljabar ya. Nah, ini untuk metode penyelesaian yang digunakan pada aljabar Babilonia, seperti yang telah tadi kita singgungkan di awal, itu juga bisa dijadikan suatu contoh ya, permasalahan yang bisa kita terapkan di saat ini. Kita jawab menggunakan prinsip si Babilonia itu. Nah, kita bisa misalkan panjang alasnya adalah X dan lebarnya adalah Y. X sama dengan 45. Baru setelah itu kita bisa terapkan menggunakan prinsip dari aljabar bangsa Babilonia itu. Menggunakan konsep X sama dengan akar dari A per 2 kuadrat ditambah B dikurangi A per 2. Dari situ nanti kita akan temukan bahwa nilai X-nya itu adalah 9 dengan Y-nya 5. Nah, kemudian teori untuk mengajarkan aljabar diantaranya yang pertama adalah dengan mempelajari aturan-aturan aljabar dasar. Bagian kedua, pahamkan mengenai variabel-variabel, seperti carilah simbol yang bukan angkanya, bayangkan variabel sebagai angka yang tidak diketahui. Jika sebuah variabel muncul lebih dari sekali, maka sederhanakan variabel tersebut. Kemudian, langkah yang ketiga adalah pelajari cara menyelesaikan persamaan dengan meniadakan. Dan yang keempat adalah dengan cara mempertajam kemampuan aljabar, seperti menggunakan gambar-gambar atau simbol untuk membuat soal lebih jelas. Bisa juga kita gunakan pengecekan dengan akal sehat ya, terutama untuk soal cerita. Dan yang terakhir adalah perhatikan bahwa jawaban-jawaban tidak selalu berupa angka bulat dalam bentuk aljabar. Bisa kesimpulan dan saran dari presentasi kita kali ini adalah konsep aljabar banyak terinspirasi dari bangsa Babilonia dan Al-Khawarizmi yang kemudian dijuluki sebagai bapak aljabar. Definisi aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya.
Unsur aljabar meliputi koefisien, variabel, konstanta, dan juga suku. Beberapa konten yang termasuk dalam aljabar diantaranya generasi tentang bilangan, kuantitas, hubungan, dan juga fungsi. Sarannya adalah aljabar merupakan suatu konten yang memiliki banyak cabang bagi konten lainnya di dalamnya. Maka disarankan makalah berikutnya dapat membahas konten lain yang merupakan turunan dari konsep aljabar dasar ini, seperti fungsi dan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.